Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah GB Home Palem Galaksi. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, kita berdoa, kita bersatu hati masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kembali kami boleh bertemu anak-anak-Mu Tuhan. Kembali kami boleh beribadah, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami ingin memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, setiap rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, Kau tetap ada bersama kami Tuhan. Di tengah keadaan saat ini, kami percaya Tuhan tetap ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ujilah kami Tuhan. Kau melihat hati kami mau bawakan yang terbaik buat Tuhan. Selidiki batin dan hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyi Hosana Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah kami Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari Bapak Ibu angkat
Mari Bapak Ibu kita katakan kembali. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami mau katakan lebih lagi Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Ya Rabbah. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk boleh mempersiapkan hati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oh ralaba syikira ralaba ya syakara ralaba ralaba laba kinara ralaba ya syakara ralaba ya ralaba ralaba laba. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Coraharjo, beserta dengan istri dan keempat wakilnya. Biarlah visi misi yang daripada-Mu boleh turun atas pemimpin kami, sehingga apapun yang menjadi kehendak-Mu boleh tergenapi. Kami berdoa untuk Gembala CK2 Ibu Lydia, beserta dengan gembala-gembala yang ada di bawah CK2. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atas mereka, sehingga Engkau boleh pakai mereka lebih heran lagi. Dan secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, beserta dengan istrinya Ibu Helen, anaknya Aha dan Debbie, cucunya dan Abigail. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, kami boleh lebih mengenal Engkau. Melalui keluarga ini Tuhan, Kau jadikan mereka teladan, sehingga banyak orang, banyak jiwa dimenangkan melalui keluarga ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Dan hamba menyatakan Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit. Biarlah Tuhan Kau pakai pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, beserta dengan jajaran kementerian yang ada Tuhan. Biarlah roh takut yang akan Tuhan turun atas mereka. Mereka memerintah bangsa ini dengan roh yang takut akan Engkau. Dan apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi peraturan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dipulihkan Tuhan dari ancaman resesi ekonomi Tuhan. Dan juga Engkau pulihkan segera Tuhan dari COVID-19 Tuhan yang sedang melanda Indonesia. Kami katakan, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah, sehingga Tuhan bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Dan dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa, Engkau pakai dengan luar biasa lagi, sesuai dengan nubuatan-Mu Tuhan, bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi, dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga Pentakosta ketiga. Kami berdoa untuk GBI, kami berdoa untuk ORU, untuk COG dan juga WIE. Biarlah Engkau pakai lembaga ini Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan.
Dan kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kau pakai generasi muda ini Tuhan. Generasi muda ini Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Mereka boleh menjadi penuai jiwa di akhir zaman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah penuaian jiwa-jiwa terbesar-besaran akan terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau yang lihat hati mereka, Engkau yang lihat kesungguhan hati mereka dalam mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjawab setiap doa mereka Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi setiap kebutuhan mereka Engkau penuhi Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Kau berkati Tuhan mereka dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan apapun Tuhan yang mereka sedang doakan Tuhan, Kau jawab segera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan sanjungan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dapat menyalurkan persembahan melalui gereja GBI Home lewat rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan?
Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya tiada berkesudahan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semuanya katakan, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Semuanya, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita percaya betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Semuanya katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Semuanya tepuk tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
Hosana, Hosana, Hosana. Lagi-lagi Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Yeah. Berikan sorak-sorai yang lebih mulia lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya undang kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kesempatan saat ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, apa yang Kau mau dalam hidup kami, maka terjadilah dalam hidup kami sesuai kehendak rencana-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Bapa. Buka hati kami, buka Tuhan seluruh isi jiwa roh hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima apa yang Kau firmankan Bapa. Kau pakai pembawa firman-Mu, Kau urapi dengan kuasa-Mu, agar pada saat beliau menyampaikan isi hati-Mu, semua dapat dicerna dengan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu buah pujian yang mengatakan, saat kita tidak melihat jalan Tuhan, namun Tuhan mengerti setiap rencana kita. Kita tetap pegang janjinya, karena hanya Dialah pengharapan kita. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan Bapak, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap melihat janji-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau mengerti keadaan kami Bapa. Mari katakan kembali Bapak Ibu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Katakan lagi, hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya. Mari Bapak Ibu, engkau yang percaya, percaya selalu ku kita katakan lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan, hatiku percaya selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan akan janji-Mu. Kaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Syaralabaralaba. Aku jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani Tuhan, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita saat di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kalau pagi siang hari ini Engkau mengumpulkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, di media ini Tuhan. Oh Tuhan, mari Tuhan Engkau beracara Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami Tuhan. Engkau urapi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin duduk diam, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan. Biarlah Tuhan rema yang akan kami terima ya Tuhan dari firman-Mu Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Khotbah pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan dengan tema menjadi roti terpecah bagi Kristus dan melayani sesama.
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Firman Tuhan ini sering diucapkan, sering disampaikan ketika kita mau menerima perjamuan setiap hari Minggu, setiap ibadah Minggu, sebulan sekali dalam perjamuan kudus. Yesus tinggalkan surga dan datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Pada saat itulah kita bisa melihat Tuhan dalam wujud Yesus. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, karena Tuhan adalah roh adanya. Dia tinggal di tempat yang maha tinggi yang tidak terhampiri oleh apapun juga. Tuhan Yesus memberikan analogi roti sebagai tubuhnya dan minum di dalam cawan itu darahnya. Tidak disebutkan di sana anggur, tapi untuk minuman perjamuan yang paling istimewa adalah anggur. Setiap orang percaya telah menerima tubuh dan darah Kristus. Dia telah menerima DNA dari Kristus. DNA di dalam dunia kedokteran adalah pembawa sifat-sifat keturunan berupa genotip, morfologi maupun fenotip yang sifatnya diwariskan dari orang tuanya. Apa yang diwariskan dari Tuhan Yesus? Yaitu karakter-karakter Kristus. Hadirat Tuhan selalu ada buah roh. Karena ada Roh Kudus, setiap orang percaya memancarkan sifat-sifat Kristus. Buah roh itu di dalam 5 ayat 22-23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudaraku, itulah buah-buah roh, karakter Kristus. Karena ada hadirat Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau ada orang Kristen mengaku dirinya orang Kristen, tetapi karakternya kebalikan daripada buah roh, orang itu harus bertobat. Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah pelayan terbesar dan memiliki dampak terbesar. Jika kita mau dampak yang besar dalam hidup kita, maka itu datang dari pelayanan yang besar. Karakter utama di dalam Kristus adalah hidup ini untuk melayani. Dalam Matius 23 ayat 11-12 mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pelayan terbesar yang pernah ada adalah Yesus. Dan kita harus mengikuti modelnya. Saudara mau menjadi besar? Mau sukses dalam usaha, dalam pekerjaan saudara? Pelayanan adalah yang paling utama, saudaraku. Apapun pekerjaan saudara, Anda pengusaha toko, marketing perusahaan, swalayan, restoran, hotel, travel, pariwisata, dokter, atau ASN di institusi pemerintah, apa saja usaha saudara, orang selalu bertanya, bagaimana pelayanannya? Menjadi aparatur negara,
ASN adalah abdi masyarakat. Banyak orang mengatakan seperti itu. Pernah dengar kata dinas? Kalau bepergian untuk tujuan tugas negara, orang menyebut saya berdinas. Sebenarnya apa sih dinas itu? Dinas berasal dari kata dienst, yang bahasa Belanda artinya pelayanan. Jangan sampai salah arti. Aparatur adalah pelayan. Usaha-usaha kita dasarnya adalah pelayanan. Kalau kita mau maju, kita yang melayani, bukan minta dilayani. Itulah yang sudah diberikan contoh teladan oleh Yesus. Banyak orang memiliki gambaran yang salah tentang pelayan. Banyak orang membayangkan pelayan itu orang-orang yang lemah, tidak berpendidikan, nganggur, yang punya banyak waktu kosong, yang tidak punya kerja. Bukan seperti itu, saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dalam Alkitab bahwa Dia tidak mau kita menjadi budak siapapun. Dia telah memerdekakan kita. Tapi Dia mau kita menjadi pelayan untuk semua orang. Budak dan pelayan adalah dua hal yang berbeda. Seperti apa menjadi pelayan yang baik itu? Yang pertama, dasar pelayanan adalah kasih. Orang yang memiliki kasih pasti mau melayani. Yesus mengasihi murid-muridnya, itulah sebabnya Ia melayani mereka. Yohanes 13 ayat 1b mengatakan, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Pelayanan adalah tentang motivasi. Pelayanan dimotivasi oleh kasih. Jika pelayanan dimotivasi oleh ketakutan, keterpaksaan, rasa bersalah, atau lainnya, pelayanan itu tidak akan bertahan lama. Itu akan membuat orang menjadi terbeban dan menjadi lelah di dalamnya. Itu identik dengan perbudakan. Pelayanan itu memberi, mengasihi. Kita perlu tahu sebagai manusia cenderung melakukan dosa. Tapi oleh kasih Kristus dan bertobat, kita telah diberikan pengampunan atas dosa kita dan atas motivasi kasih kita melayani Tuhan dan sesama kita. Kita tidak akan pernah menjadi sempurna sampai akhir hidup, tapi di dalam Kristus kita harus bertumbuh di dalam motivasi akan kasih, dan Kristus Yesus yang menyempurnakan kita. Karena semakin kita dimotivasi oleh kasih, semakin kita dikuatkan untuk melayani. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jika kasih Tuhan yang tanpa syarat dan kekal mengisi hidup kita, maka kita akan bisa mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Jika kita mengenal kasih Tuhan yang mengampuni kita tanpa syarat, maka kita diberikan kebebasan untuk mengampuni orang lain. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan memberikan kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk menjadi egois atau melayani. Tapi Rasul Paulus kepada umat di Galatia menyarankan orang-orang Galatia untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan, ada kala saudara harus mengerjakan pekerjaan yang Anda sama sekali tidak suka. Tapi kalau ada kasih, saudara mampu mengerjakannya dengan sukacita. Saudaraku, saya mau bertanya, adakah ibu-ibu yang punya hobi suka bekerja ganti popok anaknya atau menceboki? Tapi kalau itu dilakukan untuk anak Anda, bukankah pekerjaan itu menyenangkan? Karena Anda mengasihi anak. Siapa yang tidak mengasihi anak? Semua mengasihi. Dengan mengasihi, Anda mengerjakan dengan tulus.
Kita melayani bukan karena harus, tapi karena kita mengasihi. Itulah yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan Tuhan Yesus menderita sakit dan sengsara sekalipun dia jalani karena kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya mengalahkan penderitaan dan kesengsaraan. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, pelayan itu tahu diri. Seorang pelayan mengetahui identitas dirinya. Pelayan yang baik tidak berusaha membuktikan dirinya hebat. Roh Kudus di dalamnya lah yang hebat. Kalau merasa diri hebat, hati-hati saudaraku. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab yang hebat adalah Tuhan yang ada di dalam diri setiap pelayan, hambanya. Yesus yang berasal dari Allah Bapa merendahkan diri dan melayani murid-muridnya oleh karena kasih. Yohanes 13:3 dan 4 mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Yesus sedang mempersiapkan dirinya untuk melayani murid-muridnya. Yesus tahu bahwa kuasa ada padanya karena sudah diberikan kepadanya, tapi dia memilih untuk melayani. Dia bisa memilih untuk melakukan apapun, tapi dia memilih untuk melayani. Yesus tahu dia datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Iblis selalu berusaha merusak identitas orang percaya untuk melayani Tuhan. Iblis kerjanya menuduh, kamu tidak layak, kamu berdosa. Atau sebaliknya, malah menyombongkan diri, mencuri kemuliaan Tuhan. Memang manusia memiliki kecenderungan berdosa, tetapi Tuhan sudah mentahirkan ketika kita bertobat. Dan Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya di dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 2 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melayani dimulai dengan kekuatan bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita, dan Tuhan mau memberikan kekuatan itu kepada orang lain yang kita layani. Setiap hari musuh berusaha mencuri identitas kita. Jangan mau kalah saudaraku. Kita orang percaya adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang ketiga, pelayan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Di dalam Yohanes 13 ayat 5 mengatakan, kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Seorang pelayan melayani untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Yesus sudah memberikan semuanya itu, memberikan contohnya. Pada saat itu persiapan perjamuan makan Paskah. Ada yang mempersiapkan roti, daging, ada yang mempersiapkan anggur, cawan. Semuanya sudah dipersiapkan dan selesai. Ada satu hal yang belum dikerjakan. Kaki murid Yesus masih kotor. Orang Yahudi sangat strict dengan kebersihan, kekudusan. Giliran siapa melayani? Semua saling melempar tanggung jawab. Yesus memenuhi kebutuhan murid-muridnya saat Dia membasuh kaki mereka. Itulah yang dibutuhkan murid-muridnya pada saat itu, karena kaki mereka sangat kotor akibat debu jalan. Tuhan Yesus yang mengambil alih. Tuhan Yesus yang merendahkan diri melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Dia seorang guru, Dia Tuhan, Dia merendahkan diri dan melayani murid-muridnya. Petrus merasa tidak layak Tuhan Yesus membasuh kakinya. Di dalam Yohanes 13 ayat 8-9 mengatakan, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya.
Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Pelayanan dilakukan agar semua orang mendapat bagian di dalam Kristus, yaitu keselamatan di dalam Dia. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, menggambarkan betapa dalamnya Tuhan Yesus merendahkan dirinya, melayani kepada murid-muridnya. Yang keempat, pelayan melayani orang yang tidak sempurna. Yesus melayani murid-murid yang tidak sempurna. Saat masuk ke dalam ruangan di mana Yesus membasuh mereka, mereka berselisih tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lukas 22 ayat 24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus yang menghabiskan 3 tahun bersama mereka dan mengajarkan mereka terus-menerus tentang pelayanan. Sampai dengan malam terakhir sebelum disalibkan, Yesus malah menemukan keadaan seperti itu. Murid-murid masih tidak mengerti tentang pelayanan. Yesus kecewa? Tidak ada petunjuk Yesus kecewa. Bahkan Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan menyerahkannya. Saudaraku, ada kalanya dalam pelayanan, orang-orang yang kita layani dapat mengecewakan kita. Tapi kita bisa memilih untuk tidak kecewa. Jangan biarkan kecewaan itu mencuri kita dari kebesaran saat melayani. Yesus bahkan membasuh kaki Yudas, orang yang mengkhianatinya. Di dalam Yohanes 13 ayat 2 mengatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudaraku, ada kalanya ada orang-orang akan menjatuhkan kita. Tapi jangan biarkan itu mencuri kita, membawa kita menjauh dari sukacita pelayanan. Banyak orang yang dikecewakan dan akhirnya mundur. Jangan sampai terjadi hal itu kepada kita yang melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama kita. Yang kelima, pelayan itu rendah hati. Penghalang terbesar untuk melayani adalah hati yang angkuh. Kebesaran ditemukan di dalam pelayanan. Orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yohanes 13, 12-15 mengatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hati yang angkuh akan fokus pada apa yang orang lain katakan tentang kita daripada melayani orang lain. Jika kita mau menjadi pelayan yang hebat, maka kita harus melawan keangkuhan kita. Langkah pertama dalam kerendahan hati bukanlah berpikir bahwa kita itu rendah, tapi lebih kepada berpikir bahwa orang lain itu tinggi. Sesungguhnya Roh Kudus di dalam kita lah yang tinggi dari segala-galanya. Hati yang angkuh akan fokus pada apa yang akan kita rasakan daripada mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita, mau kita melayani dari kasih itu. Yesus mengajarkan hal-hal yang sering terbalik dari dunia. Dunia mau kita untuk menjadi terkenal. Yesus mau kita mengenali orang lain. Dunia mau kita berpikir bahwa kebesaran adalah tentang apa yang kita dapat. Yesus berkata bahwa kebesaran datang dari apa yang kita beri. Dunia berpikir bahwa keberhasilan adalah tentang apa yang kita capai.
Yesus berkata keberhasilan sejati datang dari apa yang sudah kita kerjakan dari pelayanan kita. Saya masuk dalam kesimpulan. Setiap kita orang percaya adalah roti yang terpecah bagi Kristus. Kita menjadi bagian tubuh Kristus. Kita telah mewarisi DNA Kristus. Dan buah roh telah melekat pada diri setiap orang percaya oleh karena Roh Kudus. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kasih-Nya mengalahkan segala penderitaan yang Dia tanggung. Dan kasih-Nya menjadi dasar motivasi murid-murid Yesus dalam melanjutkan pelayanannya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Menjadi pelayan yang baik dasarnya adalah dasar kasih, mengetahui dirinya, pelayan bagi kebutuhan orang, pelayan bagi ketidaksempurnaan, dan pelayan yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa. Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk siang hari ini firman-Mu sudah ditaburkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang sudah ditaburkan jatuh di tanah yang subur, di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Bahkan firman itu akan bertumbuh, bertunas, dan berbuah yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sidang jemaat-Mu yang bergabung di tempat ini saat ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan sudah dicukupkan, yang berbeban sudah dilegakan. Kemuliaan Tuhan menyertai setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.